Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiana Desonulandari dengan NIM 22060154. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan pembangunan. Yang pertama, ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Poin ini saja menggarisbawahi pentingnya Millennium Development Goals ke-7 untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup yang parah akibat tekanan penduduk pada lahan marginal telah menurunkan tingkat produktivitas pertanian dan produksi pangan per kapita. Karena pembudidayaan lahan marginal kebanyakan dilakukan oleh kalangan berpendapatan rendah. Kerugian terparah diderita oleh mereka yang paling tidak mampu. Demikian pula tidak adanya akses sanitasi dan air bersih sangat berdampak pada kalangan miskin dan diyakini sebagai salah satu penyebab utama penyakit infeksi di seluruh dunia. Karena pemecahan atas masalah ini dan berbagai masalah lingkungan lainnya melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya serta kondisi hidup orang miskin. Maka pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan sejalan dengan definisi pembangunan ekonomi kita. Materi selanjutnya itulah pembangunan berkelanjutan di akuntansi lingkungan. Istilah keberlanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi, keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam definisinya yang klasik, jalur pembangunan bersifat berkelanjutan. Jika dan hanya stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat seiring berjalannya waktu. Tetapi terkait dengan hal ini, sumber daya alam dan bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer. Modal yang diproduksi biasanya tidak produktif tanpa adanya ketersediaan layanan lingkungan minimum. Meskipun perbaikan teknologi masa depan dapat dibayangkan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan tersebut bisa muncul. Pesan implisit dari pernyataan ini adalah fakta bahwa pertumbuhan masa depan dan kualitas hidup secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Basis sumber daya alam suatu negara dan kualitas udara, air, dan tanahnya mencerminkan warisan bersama bagi seluruh generasi. Dengan menghancurkan anugerah tersebut dalam mengejar sasaran ekonomi jangka pendek dan mengancam generasi sekarang dan terutama generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan pembangunan untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan ke dalam keputusan mereka.
Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Alternatif lainnya yaitu pembuat kebijakan dapat menetapkan sasaran seperti tidak adanya kerugian neto dari aset lingkungan yang dimiliki. Dengan kata lain, apabila suatu sumber daya lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya dengan nilai yang sama atau lebih harus diregenerasikan di tempat lain. Aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal yang diproduksi seperti mesin, pabrik, dan jalan, tetapi juga modal manusia seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Dan modal lingkungan, yaitu hutan, kualitas tanah pengemasan. Materi selanjutnya yaitu penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Banyak keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Kita mungkin akan atau tidak akan mencapai titik ini, mengingat adanya potensi penemuan teknologi baru, tetapi jelas bahwa dengan pola perusakan lingkungan yang semakin cepat yang ada sekarang dan mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu meredakan intensifikasi berbagai persoalan lingkungan. Namun, tingkat dan saat penurunan angka kelahiran dan dengan demikian jumlah penduduk dunia akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah setiap negara untuk menciptakan berbagai kondisi ekonomi dan kelembagaan yang kondusif untuk menjalani fertilitas. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, negara berkembang yang semakin meningkat, perusakan lingkungan harus dihentikan, dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Apabila kenaikan GNI dan produksi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat produksi dan swasembada pangan per kapita akan menurun. Ironisnya, keberadaan kemiskinan seperti akan melestarikan tingkat kesuburan yang tinggi, karena seperti yang telah kita bahas pada bab 6, kalangan miskin seringkali bergantung pada ukuran keluarga yang besar untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan lingkungan hidup. Kelangkaan miskin biasanya menjadi korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka telah menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh positif untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka, dan tinggal di wilayah berpolusi yang kurang produktif merampas peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelakunya, biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami. Dan sekali lagi, seringkali tingkat fertilasi yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Di Cina misalnya, kepadatan penduduk per akre lahan subur 2 kali lipat dari India. Namun produktivitas lahannya juga 2 kali lebih tinggi.
Meski jelas bahwa kerusakan lingkungan dan tingkat fertilisasi yang tinggi berjalan beriringan, keduanya berasal dari faktor ketiga, yaitu kemiskinan absolut. Agar kebijakan lingkungan berhasil diimplementasikan di negara berkembang, pemerintah negara berkembang harus menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya kelembagaan. Tidak terjaminnya hak pengharapan lahan, kekurangan kredit dari input, serta ketidakadaan informasi seringkali mencegah kalangan miskin untuk membuat investasi yang menambah nilai sumber daya yang akan membantu melestarikan aset lingkungan yang menjadi tumpukan hidup mereka. Oleh karena itu, pencegahan degradasi lingkungan harus memasukkan penyediaan dukungan kelembagaan bagi kalangan miskin sebagai komponen kunci, alih-alih hanya melakukan upaya pencegahan proses perusakan yang tak terhindarkan. Selanjutnya, pertumbuhan versus lingkungan. Jika ada kenyataannya dimungkinkan untuk mengurangi perusakan lingkungan dengan meningkatkan pendapatan kalangan miskin, maka apakah mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa makin merusak lingkungan? Bukti-bukti mengindikasi bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar akibat dari kemiskinan yang mereka alami. Berarti peningkatan status ekonomi dari kelompok termiskin akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Akan tetapi, saat tingkat pendapatan dan konsumsi orang lain dalam perekonomian juga meningkat, kemungkinan akan ada peningkatan neto dalam kerusakan lingkungan. Pemenuhan konsumsi yang semakin meningkat sembari menjaga kerusakan lingkungan agar tetap minim bukanlah tugas yang mudah. Dahulu banyak yang meyakini bahwa saat pendapatan per kapita meningkat, polusi dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya akan langsung meningkat dan kemudian menurun seperti kurva U terbalik, atau gagasan yang dikenal sebagai kurva lingkungan Kuznets. Berdasarkan hipotesis Kuznets bahwa ketimpangan akan meningkatkan dan kemudian menurunkan saat pendapatan naik. Berdasarkan teori ini, saat pendapatan meningkat, masyarakat akan memiliki sarana dan rela berkorban untuk melindungi lingkungan. Memang terdapat bukti yang cukup kuat bahwa hubungan U terbalik ini berlaku bagi beberapa polutan lokal seperti partikel polutan yang terdapat di udara, sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Namun tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa kerusakan lingkungan lain berkurang dengan adanya peningkatan pendapatan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Dan karena perempuan seringkali menjadi pemelihara sumber daya desa seperti hutan dan persediaan air serta memberikan pasokan tenaga kerja bagi sektor pertanian, sangat penting agar program lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan peran dan kepentingan mereka. Bukan sebagai dan kepentingan mereka, bukan sebagai renungan semata. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan atau
pengenalan kembali. Metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya mereka sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai hanya dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Selanjutnya, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Konsep bahwa laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar banyak kesehatan ekstrim. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota ada dan menciptakan situasi yang tepat bagi epidemi dan krisis kesehatan nasional. Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa dalam undang-undang yang ada, sebagian besar perumahan kota berstatus ilegal. Hal ini menjadikan investasi perumahan swasta berisiko dan membuat banyak penduduk kota tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pemerintah. Penumpukan emisi kendaraan dan industri dan sistem ventilasi tungku rumah yang kurang layak untuk menambah biaya lingkungan yang sangat tinggi akibat pendapatan kota, hilangnya produktivitas akibat penyakit, kontaminasi sumber air kota, dan hancurnya infrastruktur. Selain juga meningkatkan biaya bahan bakar karena masyarakat harus merebus air yang kurang bersih. Hanyalah sebagian kecil biaya yang terkait dengan kondisi perkotaan yang buruk. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memburuk dalam laju yang lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah penduduk kota yang mengakibatkan biaya lingkungan marginal dari tambahan jumlah penduduk meningkat seiring waktu. Akan tetapi, pada tingkat pendapatan tertentu, jumlah karbon yang dihasilkan seorang penduduk kota cenderung lebih rendah ketimbang penduduk pinggiran kota dan desa. Pentingnya perlindungan lingkungan kota dan juga desa diakui dalam Millennium Development Goals ke-7. Selanjutnya, lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa untuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya lebih efisien. Sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi, dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun, karena banyak perubahan mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya, trade-off atau signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. Semakin miskin suatu negara, semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan termasuk keragaman hayati, perusakan hutan hujan, dan pertumbuhan penduduk akan memusatkan perhatian dunia internasional pada negara-negara paling miskin secara ekonomi. Dengan absennya bantuan penting bagi negara-negara berpendapatan rendah, upaya pelestarian lingkungan harus didanai dengan mengorbankan program sosial lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja, yang sebenarnya juga memiliki dampak penting bagi pelestarian lingkungan global. Selanjutnya, sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonomi semakin mengapresiasi bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari yang diperkirakan. Memang, dampak tersebut sudah dirasakan di beberapa tempat
di Afrika, dan keempatan untuk menghindari biaya masa depan yang begitu besar makin mengecil. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif dan memanggul sebagian besar biaya dalam pendanaan untuk pemulihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi negara-negara berkembang juga perlu memainkan peranan penting dalam membatasi pemanasan global untuk menjamin masa depan mereka sendiri. Kita akan selanjutnya, mata pencarian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Seperti yang telah disebutkan dalam awal tadi, lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perburuan, dan kehutanan. Pendapatan dari sektor ini, lingkungan ini, beserta pengumpulan bahan makanan dan kegiatan sejenisnya, sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan seringkali tidak adil dan dalam beberapa kasus makin diperparah. Di banyak negara, kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional mereka seperti hutan, ladang, dan tempat menangkap ikan, akibat adanya undang-undang hak milik atau pengelolaan lahan publik yang korup. Tren ini makin ditentang oleh masyarakat dan pendukungnya melalui LSM, organisasi, dan pemerintah lokal. Banyak dari kalangan miskin desa yang memiliki akses minim terhadap lahan pertanian yang layak atau sumber daya alam lain untuk mendapatkan mata pencarian yang layak, seperti akses ke hutan, lahan berumput untuk hewan ternak, atau perahu dan peralatan memancing, mendapatkan hasil yang jauh di bawah harapan atau mengalami kemunduran. Di negara-negara berkembang, sebagian besar eksploitasi sumber daya alam tidak lagi berkelanjutan dan telah menjadi dengan cara dan skala yang sering kali mengakibatkan kaum miskin. Di Afrika dan Asia, wilayah yang dulunya menjadi lahan pedesaan secara spontan telah menjadi lahan pribadi. Pemerintah mungkin memberikan izin atau mengabaikan usaha perusahaan asing atau nasional yang bergerak di bidang kehutanan, perikanan, dan tambang tanpa menghiraukan masyarakat yang bergantung pada tanah tempat mereka tinggal dan sumber daya yang menjadi mata pencarian dan jalan hidup mereka. Atau pemerintah mungkin menetapkan lahan yang biasa digunakan masyarakat miskin sebagai wilayah berlindung, meski korupsi dan pemburuan liar dapat mengakibatkan manfaat ekologis dari perlindungan wilayah ini, sehingga melarang kalangan miskin melakukan kegiatan yang menjadi mata pencarian dan jalan hidup mereka, sehingga tidak memberikan mereka insentif untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan tersebut. Salah satu bagian solusi adalah dengan melakukan tata kelola pro kalangan miskin, dengan memperdayakan murni bagi kalangan miskin dan komunitasnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini memperkuat dampak pelatihan yang membantu perpaduan antara pengelolaan yang bersifat ilmiah dengan praktik masyarakat tradisional. Pemberdayaan perempuan dalam masyarakat mereka seringkali jadi aspek utama keberhasilan program. Banyak contoh-contoh gemilang yang telah diukir, seperti Suledo Forest Community dan proyek Hashi di Tanzania, yang menjadi salah satu pemenang utama dan pemenang kedua penghargaan United National Equator Prize, yang mengakui upaya lokal untuk mengurangi kemiskinan melalui konservasi dan penggunaan keragaman hayati yang berkelanjutan. Selanjutnya, cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari tanah domestik. Tantangan lingkungan yang dihadapi di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan
sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa, dan penebangan hutan serta degradasi tanah yang parah. Semua ini jumlah terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencarian yang tidak ramah lingkungan. Konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari kerusakan lingkungan antara lain polusi dan kelangkaan air, polusi udara, limbah padat dan berbahaya, degradasi tanah, perusakan hutan, hilangnya keragaman hayati, dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Diperkirakan lebih dari 60% penduduk termiskin yang tinggal di negara-negara berkembang harus mempertahankan kelangsungan hidupnya di tanah yang secara agrikultural bersifat marginal. Masalah lingkungan yang sama-sama dihadapi oleh penduduk miskin kota dan desa adalah prevalensi kondisi lingkungan yang tak layak akibat minimnya air bersih dan sanitasi. Hal ini pada gilirannya akan sangat berkontribusi pada penyebaran penyakit infeksi. Diperkirakan patogen dari air kotor yang menyebabkan penyakit tipus, kolera, infeksi amuba, disentri, dan diare telah menyebabkan 80% dari total penyakit yang diderita penduduk di negara-negara berkembang dan menjadi sebagian penyebab yang mengakibatkan 90% dari sekitar 9 juta angka kematian dan anak per tahun. Kondisi-kondisi lingkungan hidup yang begini untuk dipercaya sebagai faktor penyebab utama menyebabkan epidemi kolera di sejumlah negara Amerika Latin dan Amerika pada tahun 1990-an. Di daerah perkotaan, sumber polusi lainnya memberikan ancaman serius terhadap kesehatan fisik. Namun, laporan World Health Organization 1,3 miliar manusia hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam polutan udara pada tingkat yang membahayakan. Diperkirakan bahwa tahun 2030 industri manufaktur di negara-negara berkembang akan meningkat hingga 600% dari angka tahun 2000 yang berpotensi menghasilkan peningkatan besar dalam hal konsentrasi polutan. Selanjutnya, pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Desa di Afrika dan Sub-Sahara. Penduduk di desa di Afrika yang berlokasi di wilayah semi-arid telah diperingati oleh para ahli internasional bahwa penebangan pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka sudah sangat buruk. Nasihat itu bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Pepohonan di sini memiliki banyak fungsi. Yang pentingnya adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Tanpa kayu, mereka tidak mungkin menyiapkan makanan, memasak bubur jagung, atau merebus air minum. Akibat intensifikasi penggunaan lahan oleh penduduk yang tumbuh pesat, penebangan pohon untuk kayu bakar, dan penanaman lahan marginal untuk budidaya, maka kondisi tanah di sana semakin terpapar oleh ancaman kerusakan lingkungan. Hilangnya vegetasi yang membantu memitigasi dampak destruktif dari angin kencang, hujan, dan terik matahari mempercepat erosi. Humus tanah yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman. Hasil panen yang baik semakin sulit dicapai dan musim kemarau semakin panjang. Desertifikasi adalah meluasnya lahan gurun ke wilayah yang tererosi parah, bahkan telah mengancam lahan-lahan yang lebih produktif. Selanjutnya yaitu pemukiman di sekitar hutan Amazon. Hampir semua petani di sana adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejumput kemakmuran. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi
pemukim yang bersedia merambat hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa kota. Kontras dengan desa Afrika, pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan ini merupakan hambatan bagi para petani transmigrasi dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Pembakaran hutan dalam rangka membuka lahan-lahan baru tersebut memang untuk sementara bisa menyediakan sumber pendapatan yang cukup bagi para petani yang semula tak berlahan. Tapi lahan tersebut seperti halnya 90% tanah hutan hujan lainnya di seluruh dunia tidak begitu subur dan hanya dapat menopang budidaya pertanian untuk beberapa tahun saja. Input pertanian komplementer dan pengetahuan pertanian yang bisa membantu peningkatan output minim dan hasil panen dan menurunnya drastis setelah beberapa tahun, sehingga pada pemukiman itu kembali terpaksa perambahan hutan lebih luas lagi, karena para pemukim tinggal di lahan marginal dan harus senantiasa mencari tanah yang subur yang baru, dengan prospek kecil untuk berada di atas tingkat subsisten. Program pemerintahan ini malah bersifat anti pembangunan dalam jangka panjang. Pendapatan rumah tangga tetap rendah dan tidak stabil. Tidak ada peningkatan dalam produktivitas rata-rata, dan produk yang bermigrasi hanya memperparah kerusakan lingkungan dan makin menurunnya produktivitas semua pihak. Selanjutnya, memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Meski derasnya arus urbanisasi mengakibatkan perubahan demografi yang cepat, mayoritas penduduk paling miskin masih tinggal di desa-desa yang kondisinya serupa dengan kedua desa yang dibahas sebelumnya. Kebutuhan ekonomi acap kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup jangka pendek tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi. Pada musim paceklik yang berkepanjangan, para petani miskin yang kelaparan terpaksa memasak bibit yang sedianya akan digunakan untuk musim tanam berikutnya. Meski tahu bahwa tindakan ini bisa membuka jalan bagi bencana di masa mendatang, karena prosesnya memakan waktu lama. Kecenderungan kalangan miskin untuk merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka bergantung tidak begitu kentara, tetapi dimotivasi oleh situasi serupa. Penyebab dan konsekuensi kerusakan lingkungan di daerah pedesaan bervariasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Namun secara umum, kondisi kemiskinan permanen seringkali menjadi akar penyebab dari kerusakan lingkungan lokal. Sebagian besar penduduk miskin di negara berkembang harus bertahan hidup dari hasil panen yang sedikit dari budidaya tanaman pada lahan kecil yang kondisi tanah terlalu dangkal, kering, dan berpasir untuk menopang pertanian permanen. Jika tanah tersebut tidak dikembalikan kesuburannya melalui perladangan berpindah dan penggunaan pupuk buatan, tanah tersebut akan menurun kesuburannya dan hasil panen berikutnya akan semakin menurun. Namun, para petani miskin itu tidak memiliki sarana untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka, baik dengan membiarkan tanah tidak ditanami atau dengan berinvestasi dalam sistem irigasi atau pupuk. Selain itu, dengan tingkat kesuburan penduduk yang tinggi dan anak-anak menjadi penghasil kegiatan ekonomi yang penting melalui kontribusi mereka pada tenaga kerja berupah atau di lahan pertanian. Tekanan penduduk dan intensitas budidaya tanaman cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan mempercepat proses penendusan tanah.
Salah satu akibat langsung yang ditimbulkan tekanan lingkungan seperti ini adalah erosi tanah. Dengan minimnya vegetasi yang dapat memperlindunginya dari terpaan angin dan hujan. Lapisan humus dan tanah paling atas mudah sekali tersapu angin atau terhembus hujan sehingga semakin menurunnya produktivitas lahan. Proses degradasi lingkungan ini menurunkan produksi pangan per kapita dan pada akhirnya mungkin akan menimbulkan desertifikasi. Fenomena ini cenderung mendorong terjadinya peningkatan migrasi dari desa ke kota atau bahkan mungkin memaksa penduduk lokal yang masih tinggal untuk berpindah ke lahan yang lebih tandus lagi, di mana proses degradasi lingkungan tersebut akan terulang. Selanjutnya itu pemanasan global dan perubahan iklim. Cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change mengumumkan laporan penilaian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan IPCC mengidentifikasi 4 zona yang sangat rawan terhadap perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Afrika Sub-Sahara akibat kekeringan, Maga Delta Asia akibat banjir, pulau-pulau kecil akibat berbagai kerentanan, dan wilayah Arktik. Ringkasnya, kekeringan yang lebih panjang, desertifikasi yang semakin meluas, semakin ganasnya badai topan dan curah hujan, banjir dan erosi yang menyertainya, gelombang panas yang makin panjang dan parah, berkurangnya aliran air sungai di musim panas dan langkanya sumber air, berkurangnya panen serealia, menyebarnya hama dan penyakit akibat perubahan iklim, penurunan dan kontaminasi air tanah, memburuknya kondisi danau air tawar, sumber perikanan pantai, hutan bakau, dan terumbu karang, serta banjir di wilayah pantai. Salah satu lebih dari dampak-dampak tersebut akan menimpa sebagian besar negara termiskin dunia selama abad ini, dan mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Dampak terburuk mungkin akan dirasakan oleh kalangan termiskin yang sangat bergantung pada sumber daya alam, termasuk pertanian tada hujan. Terlebih lagi, perumahan miskin di perkotaan dan pedesaan seringkali dibangun secara tidak layak dan berlokasi di wilayah dengan kondisi lingkungan yang parah dan berisiko, karena kalangan kaya enggan tinggal di situ. Perumahan miskin dibangun dari material lumpur, bambu, ijuk, dan bahan bangunan murah atau mudah didapat lainnya yang sangat rentan terhadap cuaca ekstrim. Kalangan miskin tidak bisa mendapatkan asuransi atas risiko di mana mereka sangat terpapar. WHO memberikan bahwa 150.000 kematian per tahunnya disebabkan oleh pemanasan global yang telah berlangsung sejak 1970-an, sebagai besar akibat diare, malaria, dan malnutrisi. Selanjutnya, mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Sebagai salah satu strategi kebijakan, Stern Review menyarankan bahwa adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atas penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Hal ini akan
mengakibatkan pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca secara jangka panjang agar sesuai dengan kuantitas yang bisa diserap oleh bumi. Dalam jangka pendek, kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila pemulihan tersebut ternyata sangat besar. Pemanasan global pada dasarnya tetapi tidak selalu merupakan permasalahan yang disebabkan oleh negara maju. Meskipun banyak dari akumulasi gas rumah kaca hingga kini berasal dari negara-negara berpendapatan tinggi. Sekalipun negara-negara maju secara drastis menurunkan polusi gas rumah kaca mereka, kita masih harus menangani emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang yang diproyeksikan tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, tetapi pertumbuhan industri yang pesat di Asia sudah menjadi faktor utama. Dan hal ini akan makin parah dengan adanya rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina, India, dan tempat lain. Beragam kebijakan dan mekanisme telah diperkenalkan yang pada dasarnya ditujukan untuk menutup biaya pengurangan emisi negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu adaptasi. Perubahan iklim yang cukup signifikan kini menjadi hal yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu ada dalam melindungi kehidupan dan mendapat manfaat pembangunan. UNDP mendefinisikan adaptasi perubahan iklim sebagai suatu proses di mana strategis untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Adaptasi bisa mengambil dua bentuk: adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Perbedaan antara adaptasi otonom atau pribadi dan adaptasi terencana atau kebijakan tidaklah kentara. Pemerintah merespon masyarakat dan intensi pemerintah berdampak pada apa yang akan dilakukan individu, tetapi kategorinya berguna bagi analisis adaptasi. Respon tersebut dalam sebagai hal paling melengkapi dan sebagian hal lainnya saling menggantikan. Apabila adaptasi otonom menambah manfaat marginal dari adaptasi terencana dan sebaliknya, maka keduanya dianggap saling melengkapi. Misalnya, saat petani merespon kenaikan temperatur dengan penanaman varietas baru dan lembaga penelitian pemerintah mengembangkan benih baru yang tahan panas. Namun, apabila adaptasi otonom mengurangi kebutuhan akan adaptasi terencana dan sebaliknya, mereka keduanya dianggap saling menggantikan. Misalnya, apabila pemerintah membangun tempat penampungan air dan sistem irigasi, petani tidak memiliki insentif untuk mengganti varietas tanaman atau menghemat air. Seperti yang diajukan dari Arun Agran dan Nicola Petrin, bergantung pada bagaimana risiko diperkecil atau dihindari. Terdapat 15 strategis adaptasi yang diidentifikasi. Mobilitas menghindari risiko dalam ruang. Selanjutnya yaitu modal ekonomi dan permasalahan lingkungan, sumber daya milik pribadi. Dalam masing-masing model, kegagalan pasar untuk memperhitungkan eksternalitas lingkungan dipandang sebagai pengecualian alih-alih aturan, dan teori neoklasik diterapkan dalam rangka mengatasi atau menghindari efisiensi. Teori-teori neoklasik yang ditetapkan terhadap masalah lingkungan menentukan syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya alokasi sumber daya secara efisien, dan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan berbagai bentuk
inefisiensi dan menyodorkan sejumlah urutan untuk mengoreksi distorsi ini. Pencarian hasil pasar yang optimal melibatkan upaya memaksimalkan manfaat neto total bagi masyarakat dari suatu sumber daya yang merupakan selisih antara manfaat total yang dihasilkan dari suatu sumber daya dan biaya total yang harus ditanggung produsen untuk menyediakannya. Hal ini sama dengan bidang yang diarsip pada peraga manfaat neto total akan memaksimalkan jika biaya marginal dari memproduksi dan mengekstraksi satu unit sumber daya tambahan sama besarnya dengan manfaat marginalnya bagi konsumen. Hal ini terjadi pada EQ2 di mana kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Dalam pasar kepersaingan sempurna, mekanisme tangan tidak nampak akan memastikan bahwa Q2 merupakan kualitas yang diproduksi. Kurva biaya marginal dalam paragraf 10.1 miring ke atas karena biaya ekstraksi akan meningkat ketika sumber daya menjadi semakin langka. Surplus produsen yang tercipta adalah area APB dan surplus konsumen adalah area ADPB. Bersama-sama, keduanya menghasilkan manfaat neto maksimum dan nilainya sama dengan DAP. Selanjutnya yaitu pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, universalitas, yaitu semua sumber daya yang dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, eksklusivitas atau dikecualikan, mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, dapat ditransfer, yaitu pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendakinya. Keempat, dapat diberlakukan atau pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya yang harus diberlakukan. Materi selanjutnya yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Masalah lingkungan pada permukiman kumuh perkotaan. Dalam hal ini, kemungkinan kehidupan sehari-hari penduduk miskin di permukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan. Keluarga harus bekerja dengan jam kerja panjang, pendapatan tidak menentu, dan trade-off yang sulit antara belanja gizi anak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin sering kali memiliki risiko yang lebih besar terdapat kondisi lingkungan yang berbahaya. Dalam pemukiman kumuh tipikal di metropolitan Asia, polutan yang mengancam kesehatan menjadi hal biasa, baik di dalam maupun di luar rumah. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa asap dari bahan bakar yang mereka gunakan di dapur untuk memasak dan merebus air mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang yang buruk bagi kesehatan anak-anak mereka. Atau meski program kesehatan publik dan LSM baru-baru ini telah mendorong penggunaan bahan bakar alternatif, sebagian telah mencapai keberhasilan. Karena kalangan miskin perkotaan kurang mampu untuk melindungi diri dari dampak negatif lingkungan yang tidak sehat ketimbang kalangan kaya. Mereka lebih berisiko terkena konsekuensi serius akibat degradasi lingkungan. Untuk membahas solusi yang tepat, penting untuk memahami dahulu sumber-sumber masalah dan bagaimana berbagai masalah ini terintegrasi. Penyebab permasalahan lingkungan kota memang banyak, tetapi untuk menyederhanakan analisis, kita akan membagi faktor-faktor ini ke dalam 2 kategori, yang terkait dengan urbanisasi dan pertumbuhan industri, serta yang terkait dengan pola hidup masyarakat tetapi cenderung memperparah oleh penumpukan kemungkinan kota. Yang pertama, industri dan pencemaran udara di perkotaan.
Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara-negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan memburuknya kondisi lingkungan. Analisis lintas bagian di sejumlah negara pada tingkat pendapatan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah perkotaan pada awalnya cenderung untuk bersamaan dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan kemudian menurun. Selanjutnya yaitu masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Sama seriusnya dengan ancaman peningkatan kadar polusi dari emisi industri terhadap kesehatan penduduk kota di negara-negara berkembang, dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Buruknya kondisi sanitasi di permukiman kumuh kota seringkali menghadirkan ancaman kesehatan karena mereka tidak memiliki sumber air alternatif. Banyak dari kalangan miskin mengambil air minum dari sungai, kali, dan kanal yang tercemar oleh limbah manusia dan kimia. Materi selanjutnya yaitu biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Perubahan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas-gas rumah kaca. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% arealnya digunakan untuk pertanian oleh para petani jenis kecil. Banyak dari hutan hujan ini seperti halnya 90% hutan hujan di seluruh dunia. Tanahnya sangat tidak subur sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Tanahnya kemudian dijual ke petani besar yang menggunakan untuk lahan pengembatasan sapi, seringkali dengan subsidi besar dan pemerintah, sehingga mempercepat proses desertifikasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi sekarang, yaitu lingkungan dan pembangunan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.